Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim mengucapkan "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya", maka terdapat dua makna besar yang harus dipahami. Pertama, beliau adalah hamba Allah. Makna ini mengandung konsekuensi agar kita tidak berlebihan dalam mengagungkan beliau hingga melampaui batas kemanusiaannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, bukan Tuhan, bukan pula memiliki sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak boleh kita meminta sesuatu kepada beliau yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti memohon rezeki, kesembuhan, atau perlindungan dari bahaya. Semua bentuk doa dan permohonan hanya ditujukan kepada Allah semata. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan dalam memujinya. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. Artinya, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Akan tetapi katakanlah, hamba Allah dan Rasulnya. Termasuk bentuk berlebihan adalah melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, seperti meminta kepada selain Allah atau mengaitkan ibadah dengan cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna kedua adalah bahwa beliau adalah utusan Allah. Ini mengandung kewajiban untuk memuliakan, mencintai, mentaati, dan mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Memuliakan Nabi SAW semasa hidup beliau adalah dengan menghormati dan membela beliau. Adapun setelah wafatnya, maka bentuk pemuliaan adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syahadat Muhammadur Rasulullah memiliki konsekuensi yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Di antaranya, pertama, mentaati perintah dan menjauhi larangan beliau, karena ketaatan kepada Rasul adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, apa yang aku larang, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwa larangan harus ditinggalkan sepenuhnya, sedangkan perintah dilaksanakan sesuai kemampuan. Kedua, membenarkan seluruh berita yang beliau sampaikan. Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah, dan tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Maka setiap berita dari Nabi SAW, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan, wajib kita imani dan benarkan. Ketiga, ittiba atau mengikuti sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Mengikuti Nabi bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, muamalah, dan seluruh aspek kehidupan. Bahkan dalam ibadah seperti salat, Nabi SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Keempat, berhukum dengan sunnah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan kelima, tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas sabda Nabi SAW. Ini adalah bentuk adab yang sangat penting. Jika telah jelas dalil dari Nabi, maka tidak boleh kita menentangnya dengan pendapat siapapun. Para ulama telah mencontohkan hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menegur seseorang yang mempertanyakan pendapatnya setelah beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sunnah berada di atas segala pendapat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini kita memahami bahwa syahadat Muhammadur Rasulullah bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi mengandung konsekuensi besar dalam kehidupan. Ia menuntut kita untuk beribadah dengan benar, mengikuti sunnah, dan menjadikan Nabi SAW sebagai teladan utama. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar tentang syahadat ini, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.